Masih ragukah kita untuk minta tolong kepada Allah Ta'ala lewat Nabi terkasihnya ini? Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Nabi tahu persis dan mencatat nama-nama orang yang bersolawat kepada beliau. Fulan bin Fulan, hari ini, tanggal ini, jam ini, baca solawat kepadaku. Tahu persis beliau itu. Rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa madana bi'asrari wa fadha alaina min barakati wa bikum amin. Ma samanid dahru daiman wastajartu bihi illa wa niltu jiwaran minhu lam yudami walal damastu ghinad daraini min yadihi illa stalamtu nada min khairi mustalami sallallahu alaihi. Bait-bait kitab Burda itu lezat sekali, nikmat sekali ya. Enak banget itu. Tapi memang tidak terlalu renyah karena idiom-idiomnya, kata-katanya itu banyak juga yang tidak familiar. Sehingga orang bisa lebih mudah membaca Al-Qur'an dibandingkan membaca Burda. Tapi ini enak, ini lezat sekali. Masa mani tidaklah menikamkanni kepadaku ad-dahru apa masa. Doiman menikamkan terhadap adanya kepedihan. Wastajartu dan berlindung aku bihi terhadap kanjeng Nabi. Illa waniltu kecuali mendapatkan aku jiwaran terhadap perlindungan minhu dari Nabi lam yudhami yang tidak terkalahkan, yang tidak tersisihkan. Ini yang akan kita bahas. Oke ya, di sini ada ungkapan yang mirip-mirip dengan sebuah ayat. Ayat itu menyatakan wa mayuhlikuna ilad dahr, dan tidak ada apapun yang menghancurkan kami kecuali pergantian masa. Nah, mereka ini disebut kaum dahriyun, yaitu orang-orang yang menyandarkan nasib mereka terhadap pergantian waktu. Sebab itu dulu orang-orang kaum dahriyun ini mencaci waktu tertentu yang dianggap mendatangkan sial. Kemudian ini dihapuskan dengan datangnya Islam. Nah, mereka ini yang disebut sebagai kaum dahriyun. Jadi bagi mereka adanya kegembiraan, adanya kepedihan itu karena perputaran waktu. Nah, di sini ini kalimat ini dalam bait tadi dibangun nyaris sama dengan ayat itu tadi. Cuma kalau ayat itu tadi rekaman dari ungkapan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sementara di dalam bait ini adalah ungkapan seorang waliullah Imam Muhammad Al-Busiri. Perbedaannya di mana? Oke. Kalau dalam bait ini masa manid dahru daiman, ya, tidaklah waktu itu menikamkan kepedihan kepadaku. Nah, yang disebut dengan dahr itu artinya ay sahibud dahri, Tuhan yang memiliki masa, memiliki waktu. Jadi di sini mudhofnya itu dibuang dan itu lazim di dalam ilmu nahu, dalam ilmu tata bahasa Arab. Tidaklah menikamkan kepadaku siapa sahibud dahri, Tuhan yang memiliki masa itu. Jadi ini ada kata-kata, ada kalimat yang dibuang, tidak sebagaimana yang diucapkan oleh kaum dahriyun itu tadi. Jadi kalau Maulana Rumi menyebutkan bahwa adanya senyuman dan tangisan berasal dari Tuhan yang Maha Rahman, nah maka wujudnya adalah berbagai macam nasib di dalam hidup kita yang kita jumpai. Ada kalanya kita mesti bergelak tawa karena senang, ada kalanya kita mesti menekur karena sedang ditikam oleh kepedihan. Nah, semua itu dari Allah hakikatnya ya, hakikatnya dari Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk menguji kita dengan manis dan pahit. Menguji. Manis itu ujian, pahit itu juga ujian. Sama-sama ujian, sama-sama untuk menggiring jiwa kita semakin membubung
mendekat kepada asal usul segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi kan itu ya, sekarang mengikuti bait ini jangan percaya bahwa waktu yang berputar itu memiliki kekuatan untuk menjadikan kita pedih. Jangan percaya. Sebab waktu itu sebagaimana juga makhluk yang lain, waktu itu tidak memiliki kekuatan pada dirinya sendiri. Waktu itu hanya dipakai oleh Allah Ta'ala untuk memperjumpakan orang dengan kegembiraan, untuk mempertemukan orang dengan adanya kepedihan itu. Jadi dibalik berputarnya waktu itu adalah Allah. Maka ada hadis qudsi yang menyatakan begini, dalam rangka menanggapi wa mayuhlikuna illa dahr itu, la tasubbud dahrah fa inni anad dahr. Ini hadis qudsi. Janganlah kalian mencaci maki waktu, karena sesungguhnya akulah waktu itu. Jadi waktu itu aku, firman Allah Ta'ala. Jadi yang berada di balik waktu yang mengantarkan kepada kita kegembiraan kepedihan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tasubbud dahra fa inni anad dahr. Oke. Kalau itu terjadi ya, kalau itu terjadi, maka di sini disediakan adanya perlindungan bagi diri kita kalau kita mendekat dan berkeluh kesah kepada sang nabi itu. Wastajartu bihi, kita berkeluh kesah. Nah, prakteknya begini. Kalau dalam hidup ini kita seperti merasakan perjalanan kita itu kok hambar tuh. Hambar. Tidak ada heroisme apapun, termasuk tidak ada heroisme spiritual, hambar tuh. Sholat seperti tidak ada rasanya apa-apa, zikir juga begitu, kebaikan-kebaikan seperti tidak memiliki kenikmatan di dalamnya. Kalau kita mengalami hambar seperti itu, maka berkeluh kesahlah kepada Nabi. Nabi itu memang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi tempat keluh kesah, untuk menampung berbagai macam keluh kesah. Berkeluh kesah kepada Nabi itu berarti apa? Berarti menjadikan Nabi sebagai perantara agar keluh kesah itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya begini, kok enggak langsung saja? Kok enggak langsung? Nah, Nabi itu lebih kredibel ketimbang kita. Kita langsung enggak boleh, tapi Nabi lebih kredibel itu. Kalau sampai Nabi yang memperjuangkan, beres. Ketimbang kita mati-matian memperjuangkan diri kita, belum tentu. Belum tentu. Jadi itu Nabi berarti apa? Sebagai akrabul wasail, sebagai perantara yang paling istimewa, paling akrab pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai sekarang beliau sudah wafat, tetap membuka diri untuk adanya berbagai keluh kesah dari diri kita itu. Makanya disediakan kepada kita kendaraan berupa salawat adrikni itu loh. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad daqat hilati, sungguh sumpek aku. Sumpek itu orang seperti tidak menemukan jalan keluar, sumpek itu. Bertindak begini salah, melangkah begitu salah, maju salah, mundur lebih salah lagi. Ini enggak jelas itu loh. Nah, ketika sumpek seperti itu, maka bukalah pintu yang terhubung dengan Nabi melalui kendaraan berupa salawat adrikni itu. Qad daqat hilati, sungguh aku sumpek ya Rasul. Adrikni, tolong capai aku, tolong sentuh aku, tolong tangani ini persoalanku. Nah, ini dirasa, sangat dirasa ya, sangat dirasa. Makanya kalau tamu-tamu Nabi di Madinah itu banyak yang berkeluh kesah langsung loh ya. Misalnya nyampe di sana bekalnya habis, langsung assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nabi, saya ini tamu jenengan dan tak mungkin jenengan itu meremehkan seorang tamu, siapapun tamu itu. Bukankah jenengan mengajarkan untuk memuliakan tamu? Saya adalah tamu jenengan Nabi, dan saya lapar, selapar-laparnya. Itu banyak di dalam kisah-kisah itu disebutkan bahwa kemudian Nabi itu mengutus seseorang yang ada di situ juga dan memiliki rezeki cukup.
Kemudian ditunjukkan oleh Nabi, itu loh orangnya yang berkeluh kesah, yang di dekat cagak itu loh. Nah, itu orang ini kemudian datang, suruhan Nabi itu datang dan memberikan apa yang diperlukan. Ada yang lebih lebih sarkastis lagi ya, ada yang lebih brutal lagi. Syekh Muhammad As-Sakhiri. Syekh Muhammad As-Sakhiri ini datang ke Masjid Nabawi dalam kondisi lapar. Setelah mengucap salam kepada Nabi dan memperkenalkan diri bahwa beliau itu adalah tamu sang Nabi, beliau mengatakan kemudian, Nabi, kalau jenengan tidak ngasih aku jamuan sebagai tamu jenengan, saya obrak-abrik lampu Masjid Nabawi ini. Loh, itu kan kasar sekali ya, kasar sekali. Tapi ini disebutkan di dalam kitab Nafahat loh, disebutkan. Nah, setelah mengucap seperti itu, datang seseorang yang dengan sangat cepat diutus oleh Nabi. Datangi orang itu tamu kurang ajar itu. Datangi tamu itu. Nah, ketika orang yang diutus oleh Nabi itu mengatakan, kamu lapar, kamu nyaris mati karena lapar. Jadi disikapi dengan sikap yang agak kasar juga. Dari mana? Tahu? Gak usah dari mana, aku tidur dibangunin Nabi tadi. Jadi biarpun tamu itu sekurang ajar seperti itu, Nabi tahu caranya bagaimana tetap memuliakan tamu itu. Coba ya, coba kalau diterapkan ke saya misalnya, tak obrak-abrik, tak sikat, ya, nggak tahu sopan itu. Tapi Nabi itu enggak ya, karena beliau adalah sumber dari adanya pertolongan Allah Ta'ala bagi umat manusia, maka tetap beliau itu memberikan apa yang diharapkan. Apa yang diharapkan. Ada kisah lain lagi tentang Syekh Dhinun Al-Misri. Syekh Dhinun ini punya santri, santrinya ini sudah puluhan tahun menempuh suluk, menempuh jalan rohani. Tapi selama itu pula tidak pernah dijumpai oleh Nabi dalam mimpi. Watul ini kepada gurunya, Syekh Dhinun, kok sepertinya percuma saja saya mengikuti agama Kanjeng Nabi ini. Sekian lama saya tidak pernah ditemui katanya. Oleh Syekh Dhinun kemudian dikasih solusi yang nyasar. Oh begini saja katanya, gampang kok itu. Gampang gimana? Bilang, kau baca salawat terus bilang, Nabi, kalau aku tidak ditemui, aku tidak akan sholat isya, tidak akan sholat subuh. Apa percuma juga. Dan ini disuruh gurunya suruh ngomong begitu. Nah ternyata setelah ngomong begitu ya, orang ini, murid Syekh Dhinun ini dijumpai juga oleh Nabi. Apa kata Kanjeng Rasul kepada muridnya Syekh Dhinun ini? Ngomong ya sama gurumu itu, ngomong. Diulangi lagi petunjuk yang seperti itu. Aku tidak akan sudi mendatanginya lagi. Jadi kan ini kan petunjuk nyasar sebenarnya. Tapi karena Nabi itu samudra kasih sayangnya Allah Ta'ala, jawab cakrawala belas kasihnya, tetap saja proses yang seperti itu dilayani oleh beliau. Itu menunjukkan bahwa tidaklah kita tertimpa kepedihan dalam hidup ini lalu kita berkeluh kesah kepada Nabi untuk mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala yang memang banyak diletakkan pada diri beliau itu, kecuali kita pasti mendapatkan pertolongan itu. Karena itu bisakah kita merasakan ketika Asrokolan nanti misalnya kita sedang sowan sebenarnya kepada beliau, kita sedang mendatangi beliau dengan penuh hormat, dengan sholawat dan salam paling takzim yang kita miliki dalam hidup ini. Jadi karena itu yakinlah kita, ketika kita dijadikan sebagai umatnya Kanjeng Rasul, itu menunjukkan bahwa kita ini memang dijatah karunia terbesar. Antum hadzi fil umam wa ana hadzukum fin nabiyyin, sabda Nabi. Engkau ini jatahku di kalangan umat manusia. Artinya apa? Beruntung kita tidak menjadi jatahnya Nabi Musa, tidak menjadi jatahnya Nabi Isa. Beruntung sekali. Coba menjadi umat dari Nabi terdahulu, sekali serong, sekali bengkok, sikat langsung sama azabnya Allah Ta'ala. Tapi ketika kita menjadi umat Kanjeng Rasul, ada kesempatan sangat besar bagi kita untuk merekonstruksi diri, untuk memperbaiki diri. Ada kesempatan sangat besar. Jadi karena itu jangan disia-siakan. Sudah bertahun-tahun serong, jangan diterus-teruskan, nanti keenakan. Ini sudah waktunya kita semakin fokus, semakin
serius menghadapkan diri kita kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Kanjeng Rasul itu. Jadi pengharapan kepada beliau itu tidak akan pernah menjadikan kita kecewa. Tidak. Nabi itu, kata Syekh Jalaluddin As-Sayuti itu, adalah orang yang tidak pernah bilang tidak bagi berbagai macam keluh kesah. Tidak pernah bilang tidak. Artinya tidak pernah menolak bagi datangnya keluh kesah yang datang kepada beliau. Tidak pernah menolak. Setiap kali diminta pertolongan pasti ditolong. Apapun kondisi sang Nabi itu pasti ditolong. Jadi saya kagumnya terhadap apa? Kepada keluasan hati beliau itu loh. Kagum tetap. Jadi betapa kasih sayangnya itu mensamudra, bahkan jauh lebih luas dibandingkan samudra raya itu sendiri. Sehingga disebutkan lam yudhami, adanya perlindungan Nabi itu tidak bisa disisihkan, tidak bisa dikalahkan. Adanya perlindungan Nabi itu tetap dominan pada diri seseorang yang berkeluh kesah kepada beliau. Karena itu sekarang coba diperbanyak sholawat. Ada masalah apapun, assalatu wassalamu alaika rasul qad daqat hilati adrikni, terus begitu. Tidak usah khawatir beliau tidak mendengarkan, tidak usah khawatir. Pendengaran beliau itu adalah pendengaran yang paling tajam di seluruh alam raya. Bahkan beliau itu bisa mendengarkan gemeretaknya berhala-berhala di dalam hati orang yang masuk Islam. Jadi dalam diri orang yang masuk Islam itu kan masih ada berhala yang semula disembah-sembah itu. Ketika berhala itu gemertak, berhala itu runtuh dalam hati orang itu tadi, Nabi mendengarkan, padahal itu di alam rohani, di dalam hati, Nabi itu bisa mendengarkan. Bisa mendengarkan. Jadi tidak usah kita merasa apa kedengar enggak ini ya, enggak usah begitu. Kita harus yakin, harus yakin. Jadi berkaitan dengan panca indera Nabi itu yang paling tajam, penglihatannya, pendengarannya dan lain semacamnya itu beliau yang paling tajam. Paling tajam. Karena apa? Seluruh pendengaran jasmani beliau itu sudah berubah menjadi pendengaran rohani. Dan seluruh jasad beliau itu sudah berubah menjadi kekuatan rohani. Itulah sebabnya Isra Mi'raj dengan jasad tapi tetap lebih cepat dibandingkan kecepatan cahaya. Padahal dengan jasadnya, mestinya kalau mengikuti ilmu fisika, mestinya terbakar karena terlalu cepat. Pergesekan dengan angin yang terlalu cepat itu akan menciptakan adanya keterbakaran. Nabi tidak. Kenapa? Jasadnya sudah sepenuhnya berubah menjadi cahaya rohani, dan cahaya rohani 1000 kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan cahaya matahari. Jadi masih ragukah kita untuk minta tolong kepada Allah Ta'ala lewat Nabi terkasihnya ini? Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Nabi tahu persis dan mencatat nama-nama orang yang bersolawat kepada beliau. Fulan bin Fulan hari ini, tanggal ini, jam ini baca solawat kepadaku. Tahu persis beliau itu. Jadi yakinkan batin kita sehingga kita semakin merasakan bahwa ternyata hubungan paling mesra kita dengan sesama itu adalah hubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke.